Selamat sore Ibu Nurhayati dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Yulia Fadila Sinaga, NIM 240301020011 dari kelas AK 71 Universitas Cyber Asia. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, Studi Kasus Sistem Pengendalian Manajemen PT Panarup Industri. Izin Bu, pada tugas kali ini saya melakukannya secara individu. Dan saya berharap bahwasannya presentasi saya dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. PT Panarup Industri adalah perusahaan manufaktur yang didirikan pada tahun 1968 dengan nama CV Pan Asia Chemical. Awalnya, perusahaan ini bergerak di bidang produksi sandal dan spons. Sejak tahun 1988, PT Panarup Industri berfokus pada produksi alas kaki, khususnya sepatu olahraga merek Adidas. Pada tahun 2023, perusahaan ini menghadapi tantangan akibat penurunan permintaan ekspor, terutama ke Amerika Serikat dan Eropa, yang berdampak pada pengurangan jumlah karyawannya. Sepanjang tahun 2022, perusahaan memberhentikan sekitar 1.200 karyawan akibat penurunan pesanan yang disebabkan oleh situasi ekonomi global. Dan pada tahun 2023, jumlah karyawan yang terkena PHK diperkirakan mencapai 2.000 orang. Nah, bagaimana sistem pengendalian manajemen yang diterapkan oleh PT Panarup Industri dan apa saja yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi tantangan serupa di masa depan? Nah, sistem pengendalian manajemen di PT Panarup Industri masih lebih berorientasi pada efisiensi jangka pendek daripada keberlanjutan jangka panjang. Ketika menghadapi krisis, perusahaan cenderung mengambil langkah reaktif seperti PHK massal tanpa alternatif yang lebih strategis yang dapat merusak hubungan dengan karyawan dan mengurangi stabilitas operasional dalam jangka panjang. Beberapa poin eh, yang saya sampaikan pada sore hari ini untuk menghadapi tantangan serupa di masa depan, PT Panarup Industri perlu memperbaiki sistem pengendalian manajemen dengan pendekatan yang lebih adaptif dan berkelanjutan, terutama dalam hal diversifikasi pasar dan inovasi produk, strategi tenaga kerja yang lebih fleksibel, sistem monitoring dan feedback yang lebih baik, transparansi dan komunikasi yang lebih terbuka, serta penguatan manajemen risiko untuk menghadapi krisis di masa depan. Nah, pertanyaan pertama yang menjadi tugas adalah apa saja pengendalian manajemen yang telah diterapkan oleh PT Panarup Industri untuk mengelola risiko penurunan permintaan global dan sejauh mana pengendalian tersebut efektif. Oke, pada PT Panarup Industri sebenarnya telah menerapkan beberapa pengendalian manajemen untuk mengelola risiko penurunan permintaan global. Salah satunya adalah diversifikasi produk dan pasar. Sejak tahun 1988, perusahaan ini telah menjadi mitra dan subkontraktor Adidas untuk memproduksi sepatu olahraga berkualitas tinggi. Selain itu, PT Panarup Industri juga memproduksi sepatu olahraga dengan merek lokal seperti Specs yang dipasarkan di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Namun, meskipun telah melakukan diversifikasi, PT Panarup Industri masih menghadapi tantangan signifikan akibat penurunan permintaan global. Hal ini terlihat dari keputusan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sejumlah karyawan dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang tahun 2022, perusahaan memberhentikan sekitar 1.200 karyawan akibat penurunan pesanan yang disebabkan oleh situasi ekonomi global. Pada tahun 2023, jumlah karyawan yang terkena PHK diperkirakan mencapai 2.000 orang.
Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah pengendalian manajemen telah diterapkan, efektivitasnya dalam menghadapi penurunan permintaan global masih perlu ditingkatkan. Perusahaan perlu mempertimbangkan strategi tambahan seperti pengembangan produk inovatif, peningkatan efisiensi operasional, dan eksplorasi pasar baru untuk lebih efektif mengelola risiko tersebut di masa depan. Pertanyaan selanjutnya yang kedua adalah bagaimana peran sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan dalam membantu manajemen mengambil keputusan terkait efisiensi operasional termasuk PHK. Nah, sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan memainkan peran krusial dalam membantu manajemen mengambil keputusan terkait efisiensi operasional, termasuk keputusan mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berikut ini adalah sistem-sistem tersebut. Yang pertama adalah sistem pelaporan keuangan. Evaluasi kinerja keuangan. Laporan keuangan menyediakan data mengenai pendapatan, biaya, laba, dan arus kas perusahaan. Nah, informasi ini memungkinkan manajemen untuk menilai kesehatan finansial perusahaan dan mengidentifikasi area yang memerlukan efisiensi. Terkait analisis biaya, dengan memahami struktur biaya melalui laporan keuangan, manajemen dapat menentukan komponen biaya yang dapat dikurangi atau dioptimalkan tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Yang kedua adalah sistem laporan non-keuangan. Yang pertama, kinerja operasional. Laporan non-keuangan mencakup metrik seperti produktivitas karyawan, efisiensi proses produksi, dan kualitas produk. Data ini membantu manajemen mengidentifikasi hambatan operasional dan area yang memerlukan perbaikan. Kepuasan karyawan dan pelanggan. Informasi mengenai kepuasan karyawan dan pelanggan memberikan wawasan tentang lingkungan kerja dan persepsi pasar terhadap produk atau layanan perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan operasional. Nah, integrasi dan pengambilan keputusan. Dengan mengintegrasikan data dari sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan, manajemen dapat memperoleh gambaran komprehensif tentang kinerja perusahaan. Misalnya, jika laporan keuangan menunjukkan peningkatan biaya produksi dan laporan non-keuangan menunjukkan penurunan produktivitas, manajemen dapat memutuskan untuk mengimplementasikan program pelatihan karyawan atau mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi. Nah, dalam konteks keputusan terkait PHK, sistem pelaporan ini membantu manajemen untuk tiga hal. Yang pertama adalah menilai dampak finansial, di mana memahami implikasi biaya dari mempertahankan versus mengurangi tenaga kerja. Yang kedua adalah mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan untuk menentukan departemen atau proses yang kurang efisien yang mungkin memerlukan restrukturisasi. Yang ketiga adalah mempertimbangkan faktor non-finansial, seperti dampak pada moral karyawan, reputasi perusahaan, dan kualitas produk atau layanan. Yang pertanyaan selanjutnya adalah, apakah PT Penerus Industri memiliki sistem monitoring terhadap dampak keputusan strategis seperti pemangkasan upah dan PHK pada kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan? Saya melihat bahwa sistem monitoring terhadap dampak keputusan strategis seperti pemangkasan upah dan PHK sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan kesejahteraan karyawan. Dari informasi-informasi yang tersedia dan menurut analisis saya belum ada bukti yang jelas bahwa PT Penarup Industri memiliki sistem monitoring yang transparan dan efektif untuk menilai dampak kebijakan pemangkasan upah dan PHK terhadap kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan. Tidak ditemukan data spesifik mengenai apakah PT Penerus Industri memiliki sistem monitoring khusus untuk menilai dampak keputusan strategis seperti pemangkasan upah dan pemutusan hubungan kerja terhadap kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan. Namun, perusahaan telah menyatakan bahwa langkah-langkah seperti pemotongan gaji dan PHK dilakukan sebagai upaya untuk bertahan dari dampak pandemi COVID-19 dan penurunan permintaan global. Idealnya, perusahaan perlu memiliki mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi dampak dari keputusan strategis semacam itu guna memastikan keberlanjutan operasional dan kesejahteraan karyawan.
Pertanyaan yang keempat selanjutnya adalah sejauh mana PT Penarup Industri melibatkan karyawan dan serikat buruh dalam proses pengambilan keputusan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. PT Penarup Industri telah melibatkan serikat pekerja dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan perusahaan. Misalnya, dalam menghadapi tantangan ekonomi global, perusahaan mengklaim bahwa keputusan pemotongan upah dan pemutusan hubungan kerja telah disepakati bersama dengan serikat pekerja. Selain itu, audiensi antara Serikat Pekerja PT Penarup Industri dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang telah dilakukan untuk membahas permasalahan dan isu-isu ketenagakerjaan di perusahaan tersebut. Namun, terdapat perbedaan pendapat ini mengenai sejauh mana keterlibatan ini efektif dalam menghindari konflik. Beberapa laporan menunjukkan bahwa serikat pekerja merasa keputusan tersebut tidak sepenuhnya adil dan transparan, yang mengindikasikan perlunya peningkatan dalam komunikasi dan partisipasi karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah perusahaan memiliki mekanisme feedback untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses manajemen risiko, khususnya dalam situasi krisis ekonomi global? Berdasarkan informasi yang beredar, belum ada kejelasan apakah PT Penarup Industri memiliki mekanisme feedback yang terstruktur dan transparan dalam mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, terutama dalam menghadapi situasi krisis ekonomi global. Beberapa tanda yang bisa menunjukkan lemahnya mekanisme feedback di perusahaan adalah kurangnya komunikasi dengan karyawan dan serikat buruh dalam pengambilan keputusan. Tidak adanya survei kepuasan karyawan atau evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan. Dan minimnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Pertanyaan yang keenam adalah bagaimana struktur anggaran dan kebijakan anggaran perusahaan mendukung atau menghambat perusahaan dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Secara umum, struktur dan kebijakan anggaran perusahaan dapat mempengaruhi kemampuannya dalam menghadapi tekanan ekonomi global melalui empat cara. Yang pertama adalah fleksibilitas anggaran. Perusahaan dengan anggaran yang fleksibel dapat menyesuaikan pengeluaran operasional dan investasi sesuai dengan kondisi ekonomi yang berubah. Fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya saat terjadi penurunan permintaan atau meningkatkan investasi ketika peluang pasar muncul. Yang kedua adalah diversifikasi sumber pendapatan. Kebijakan anggaran yang mendukung diversifikasi produk dan pasar dapat membantu perusahaan mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Dengan memiliki berbagai lini produk atau beroperasi di berbagai pasar geografis, perusahaan dapat lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi di satu sektor atau wilayah. Yang ketiga adalah pengelolaan utang dan likuiditas. Struktur anggaran yang sehat mencakup pengelolaan utang yang bijaksana dan memastikan likuiditas yang cukup. Hal ini penting untuk menjaga operasi perusahaan tetap berjalan, terutama selama periode ketidakpastian ekonomi. Yang keempat adalah investasi dalam inovasi dan efisiensi. Mengalokasikan anggaran untuk penelitian dan pengembangan serta inisiatif efisiensi operasional dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan membantu mengatasi tekanan margin keuntungan akibat penurunan harga jual produk. Nah, penerapan prinsip-prinsip keempat di atas dapat membantu perusahaan meningkatkan ketahanan dan adaptabilitasnya terhadap dinamika ekonomi global. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah PT Penarup Industri memiliki pengendalian strategis untuk memastikan keberlanjutan bisnis seperti diversifikasi pasar atau inovasi produk, selain hanya berfokus pada efisiensi biaya? Nah, ini menarik ya.
Karena PT Penerus Industri dahulunya telah menerapkan pengendalian strategis untuk memastikan keberlanjutan bisnisnya melalui diversifikasi pasar dan inovasi produk. Terbukti, sejak tahun 1985, perusahaan mulai merintis ekspor ke negara-negara Eropa. Dan pada tahun 1987, produk mereka berhasil memasuki pasar Amerika. Selain itu, PT Penerus Industri melakukan diversifikasi usaha dengan memproduksi sepatu olahraga bermerek Speck yang ditujukan untuk pasar domestik dan Asia Tenggara. Selanjutnya adalah pada tahun 1988, perusahaan menjalin kemitraan dengan Adidas sebagai subkontraktor untuk memproduksi sepatu olahraga berkualitas tinggi. Kemitraan ini menegaskan komitmen PT Penerus Industri dalam berinovasi dan memenuhi standar internasional pada zamannya. Namun, realitas saat ini adalah saya berpendapat bahwasanya PT Penerus Industri tampaknya masih sangat berfokus pada efisiensi biaya, terutama melalui PHK massal, dibandingkan dengan mengembangkan strategi lain untuk keberlanjutan bisnisnya seperti yang sudah pernah dilakukannya dulu pada eh, tahun 1900-an. Selanjutnya adalah bagaimana perusahaan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tenaga kerjaan saat melakukan PHK massal, dan apakah ada mekanisme pengendalian hukum yang diterapkan. PT Penerus Industri menyatakan bahwa mereka telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan saat melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Direktur Utama PT Penerus Industri, Budiarto Chandra, menegaskan bahwa proses PHK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dibicarakan dengan pihak serikat pekerja atau buruh di perusahaan tersebut. Karyawan yang terkena PHK juga disebut telah menerima hak-hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, PT Penerus Industri mengklaim telah mengikuti langkah-langkah pencegahan PHK sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor SE 907 garing Men garing PHI garis penghubung PPHI garing 10 garing 2004. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker meminta PT Penerus Industri untuk mematuhi aturan terkait kasus PHK massal buruh. Meskipun perusahaan mengklaim telah mengikuti prosedur yang ditetapkan, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai kepatuhan terhadap peraturan tenaga kerjaan. Yang kesembilan adalah apakah sistem kompensasi dan insentif karyawan telah dirancang untuk memitigasi dampak negatif dari keputusan seperti pemotongan gaji atau PHK. Setelah mencari beberapa informasi, tidak ada indikasi bahwa PT Penerus Industri memiliki program kompensasi yang kuat untuk membantu karyawan yang terkena PHK massal. Beberapa tanda lemahnya sistem kompensasi di perusahaan ini meliputi minimnya pesangon atau paket kompensasi yang layak, tidak adanya program transisi atau pelatihan bagi karyawan yang terkena PHK, kurangnya transparansi dalam pemotongan gaji atau PHK, dan insentif yang tidak cukup untuk mempertahankan karyawan yang masih bertahan. Dapat terlihat bahwasannya PT Penerus Industri belum memiliki sistem kompensasi dan insentif yang cukup efektif dalam menghadapi PHK massal. Jika sistem ini sudah berjalan dengan baik, seharusnya tidak ada gejolak yang terlalu besar di kalangan karyawan, dan mereka yang terkena dampak tetap memiliki jaring pengaman finansial untuk bertahan sementara. Untuk meningkatkan keberlanjutan perusahaan dan hubungan baik dengan tenaga kerja, PT Penerus Industri perlu lebih serius dalam merancang strategi kompensasi dan insentif, bukan hanya berfokus pada efisiensi biaya tanpa mempertimbangkan kesejahteraan karyawan. Pertanyaan yang ke-10 adalah bagaimana peran budaya organisasi dan etika dalam proses pengambilan keputusan strategis yang melibatkan karyawan, dan apakah hal ini sudah menjadi bagian dari pengendalian manajemen perusahaan? Saya melihat bahwa budaya organisasi dan etika memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis, terutama yang berdampak langsung pada karyawan. Perusahaan yang memiliki budaya organisasi yang kuat dan berbasis etika akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang beresiko tinggi seperti PHK massal atau pemotongan gaji.
Namun, jika melihat kasus PT Penerus Industri, masih ada tanda-tanda bahwa aspek budaya organisasi dan etika belum sepenuhnya diterapkan dalam pengambilan keputusan strategis yang melibatkan karyawan. Berdasarkan informasi yang beredar, ada indikasi bahwa aspek etika dan budaya organisasi belum sepenuhnya menjadi bagian dari pengendalian manajemen di PT Penerus Industri. Beberapa tanda yang mendukung hal ini adalah kurangnya keterlibatan karyawan dan serikat buruh dalam pengambilan keputusan, serta minimnya strategis alternatif selain ketidakpastian terkait pembayaran hak karyawan. Jika budaya organisasi di PT Penerus Industri lebih kuat dan berbasis etika, maka mereka seharusnya memiliki pendekatan yang lebih transparan dan mempertimbangkan dampak sosial sebelum mengambil keputusan besar seperti PHK massal. Budaya organisasi dan etika seharusnya menjadi bagian penting dalam pengendalian manajemen perusahaan, terutama dalam pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada karyawan. Namun, dalam kasus PT Penerus Industri masih ada tanda-tanda bahwa budaya organisasi belum cukup kuat, terutama dalam aspek transparansi, keterlibatan karyawan, dan pertimbangan terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Jika PT Penerus Industri ingin mempertahankan citra positif dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang, mereka perlu lebih serius dalam menerapkan nilai-nilai etika dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan hak dan kesejahteraan karyawan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, Bu Nur. Jika ada feedback dari Ibu, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.